Episode 12. Gadis kecil untuk Presdir. Untungnya setelah itu, makan malam berakhir dengan damai. Dahlia tak mau lagi mempermasalahkan ucapan Andin tentang dirinya. Lagi pula sudah ada Hani yang mewakilkan. Dia memilih untuk menempuh jalan damai dengan pura-pura tidak tahu. Kalau begitu, saya pulang dulu. Ren berpamitan pada para karyawannya sebelum ia masuk ke dalam mobil. Sebelum masuk, lelaki itu sempat menatap ke arah Dahlia. Dahlia langsung melotot dan memberi kode agar Ren langsung masuk saja. Memang, sebelum pulang dari restoran, Ren sempat mengirim pesan kepada Dahlia dan mengajaknya pulang bersama. Dahlia jelas langsung menolak mentah-mentah ajakan itu. Dia tidak mau menambah beban hidupnya dengan menjadi bahan gunjingan di kantor seumur hidup. Melihat tatapan Dahlia yang seperti hendak menelannya bulat-bulat, mau tidak mau Ren masuk ke mobil sambil tersenyum kecut. Ia melambaikan tangannya sekilas pada para karyawannya sebelum menancap gas mobil supercar-nya. "Bye-bye Pak." Para wanita melambai-lambaikan tangan mereka dengan genit. Bahkan mereka masih berdiri sambil mengagumi Ren meskipun mobilnya sudah menghilang ke jalan raya. Orangnya ganteng, mobilnya ganteng, cocok. Iya, cocok banget jadi imamku. Rahim adek anget mas. Dahlia memejamkan mata sembari menggelengkan kepalanya. Aneh-aneh sekali bahasa orang zaman sekarang. Kalian itu tidak usah bermimpi kejauhan. Levelnya Pak Direktur itu nggak mungkin sama kalian ini. Minimal sama-sama konglomerat, kalau nggak ya artis terkenal. Celetuk salah seorang karyawan pria. Mendingan kalian itu sama kita-kita sajalah. Kalau dilihat-lihat aku sama Pak Direktur mukanya 11-12. Para wanita sontak melirik sinis ke arah para lelaki yang tertawa terbahak-bahak. Iya, 11-12.000. Ujar salah satu karyawan wanita. Itu pun dilihatnya dari sedotan. Sudah, jangan bertengkar di sini. Hani melerai perdebatan mereka. Ini sudah malam, kalian hati-hati pulangnya. Jangan lupa besok masuk kerja seperti biasa. Kompak, para karyawan baik pria maupun wanita berseru malas mendengar ucapan manajer mereka. Dahlia, lo pulangnya gimana? Hani tidak memperdulikan protes dari para bawahan, mengalihkan pandangan pada Dahlia. Mau bareng gue? Nggak usah, Dahlia menunjukkan layar handphonenya. Aku sudah pesan taksi online. Oke kalau gitu, hati-hati. Hani melambaikan tangan pada Dahlia, dan berjalan menuju tempat mobilnya terparkir. Tak berselang lama, taksi online yang dipesan Dahlia sampai, dan gadis itu langsung naik ke dalam mobil. Di dalam mobil, Dahlia sibuk memikirkan tentang ucapan Ren. Kenapa lelaki itu selalu mengucapkan hal-hal yang membuat Dahlia salah paham sih? Kenapa pula Ren bilang ke orang-orang kalau dia mau balikan dengan mantannya yang baru putus 2 minggu? Seolah-olah Ren benar-benar ingin pacaran dengan Dahlia. Gawat, Dahlia mengusap pipinya yang terasa panas. Aku jadi kegeran, kan? Dahlia membuka kaca jendela mobil dan membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Berharap hal itu dapat meredakan rasa panas pada wajahnya. Dahlia terkejut karena ponselnya bergetar. Ia merogoh tas kecil yang ada di pangkuannya dan melihat siapa yang mengirimkan pesan. Pak Narendra sudah pulang. Kamu naik apa? Dahlia mengeluh. Padahal sudah susah payah dirinya menghilangkan pikiran tentang Ren, tapi lelaki itu malah selalu muncul di hadapannya.
Dahlia kemudian mengetik beberapa kalimat untuk membalas pesan. Dahlia masih otu, aku naik taksi online. Pak Narendra, Sarelok. Dahlia, hah? Buat apa? Pak Narendra, buat jaga-jaga aja. Dahlia mengerutkan kening. Meski begitu, ia menuruti perintah bosnya itu untuk mengaktifkan Sarelok. Pak Narendra, oke, TTDJ. Dahlia tergelak. TTDJ. Singkatan zaman kapan itu? Dahlia tertawa geli. Lalu setelah sadar kalau dirinya sedang di dalam taksi bersama Pak Supir yang meliriknya dengan tatapan aneh, Dahlia langsung terdiam. Bisa-bisa Pak Supir mengira dirinya Mbak Kunti yang suka mengerjai supir taksi. Meski begitu Dahlia tetap tak mampu menahan senyum sepanjang perjalanan menuju kos-kosannya. Aduh, gawat nih, Dahlia membatin. Kayaknya aku udah terjebak dalam pesona seorang Narendra Atmaja. TTDJ, hati-hati di jalan. Sementara itu, Ren keluar dari mobilnya sambil senyum-senyum. La membiarkan supir di rumahnya untuk memindahkan supercar-nya ke garasi. Dahlia, oke. Duh, cuek banget sih, Ren menggerutu sambil menyimpan ponselnya ke dalam saku jas. Meski begitu, ia berjalan masuk ke dalam rumah sambil bersiul-siul. Suasana hatinya terasa bagus hari ini. Anak bujing lapuk baru pulang. Duh, bikin bete aja deh. Ren tak menyembunyikan ekspresi kesalnya, saat melihat Tante Desi duduk di ruang tengah sambil menonton sinetron kesukaannya. Di samping Tante Desi ada Mama dan neneknya yang melihat Ren dengan tatapan heran. Kamu kenapa siul-siul begitu? Kayaknya lagi seneng banget. Tegur nenek Ren yang biasa dipanggil Oma Titi. Nggak apa-apa Oma, Ren cuma merasa bahagia aja hari ini. Ren menyalami ketiga wanita itu satu persatu. La mencium tangan Mama Anita dan Oma Titi dengan lembut, tapi ia menyalami Tante Desi dengan malas. Nggak sopan kamu. Tegur Tante Desi. Tapi tentu saja hal itu tidak membuat Ren takut sama sekali. Nggak boleh begitu Ren, Mama Anita mengingatkan. Yang sopan sama orang tua. Maaf ya Tante tua, maksudnya Tante Desi, Ren berkata dengan nada mengejek, membuat Tante Desi mendengus kesal. Sudahlah. Kalian ini bibi sama keponakan nggak pernah akur. Lagian Desi, kamu kenapa sih selalu gangguin Ren? Oma Titi menggelengkan kepalanya. Iya Oma, Tante tuh gangguin Ren terus. Merasa dibela, Ren mengompori sang nenek. Lah, aku nggak gangguin dia Bu. Tadi pagi aku cuma nanya, Ren udah sarapan belum? Terus aku bilang makanya cari istri sana biar ada yang masakin sarapan. Dia malah ngata-ngatain suamiku. Bukan ngata-ngatain Tante, aku kan cuma bilang kenyataannya. Kilah Ren yang sukses membuat cubitan Mama Anita bersarang di pahanya. Ren. Mama Anita melotot marah. Haduh. Sudah, kalian itu kayak anak kecil saja ribut-ribut. Tapi kali ini Oma setuju sama Tantemu Ren. Kamu kapan bawa calon istrimu ke sini? Kamu sudah hampir kepala 3 loh. Halah. Ren berdecak. Ia kira nenek kesayangannya itu akan membelanya, ternyata sama saja. Kamu masih belum move on ya dari Melissa. Sindir Tante Desi yang membuat Mama Anita dan Ren langsung mendelik. Move on lah Ren. Cari yang lain. Perempuan masih banyak. Masa Melissa udah hamil kamu masih gini-gini aja? Desi. Seru Mama Anita sambil melirik Ren khawatir. Mama Anita tahu betul putranya itu sangat sensitif jika sudah membahas soal Melissa.
Udah ma, nggak apa-apa. Di luar dugaan, Ren lebih tenang daripada yang dibayangkan Mama Anita. Toh bentar lagi Ren nggak bakalan ketemu lagi sama Tante Desi. Loh, memangnya kamu mau kemana? Mama Anita dan Oma Titi bertanya berbarengan. Aku mau pindah ke apartemen aja deh ma. Kasian apartemen yang kubeli mahal-mahal jadi nganggur. Yaelah Ren, ngapain sih harus ke apartemen segala? Di rumah ini aja kamarnya masih banyak yang kosong. Ujar Oma Titi heran. Ya biar nggak ketemu tante-tante julid bin rempong lagi lah, Oma. Ren terlebih dulu mencium pipi Mama Anita dan Oma Titi sebelum berlari menuju kamarnya. Good night, all. Episode 13. Dahlia keluar dari kamar kosnya dengan terburu-buru setelah menerima pesan singkat dari Ren. Pak Narendra, keluar. Aku di depan. Mata Dahlia terbelalak ketika dilihatnya mobil supercar milik Ren sudah duduk manis di depan gerbang kos-kosan, yang tentu saja langsung menarik perhatian dari seluruh penghuni, termasuk si pemilik kos. Mereka tampak melakukan aktivitas mereka sembari mencuri-curi pandang ke arah Ren yang berdiri dengan menyandarkan tubuhnya ke badan mobil. Pak! Dahlia langsung menarik tangan Ren dan memaksa lelaki itu masuk ke mobil. Ngapain sih jemput-jemput saya segala? Loh, memangnya salah jemput asisten saya sendiri? Tanya Ren tanpa beban. Salah. Pakai banget. Dahlia melirik ke arah kosnya, tampak para penghuni yang semuanya perempuan itu sedang melihat ke arah mereka dengan heran. Lihat tuh, Bapak jadi pusat perhatian. Mana bawa supercar pula? Kenapa? Kamu nggak suka? Setahu saya semua perempuan yang saya kenal suka dengan pria yang bawa mobil mahal. Suka sih memang suka Pak. Tapi nggak dibawa ke kos-kosan saya juga. Kesannya nggak cocok aja gitu. Memangnya Bapak itu suka banget ya jadi pusat perhatian orang-orang. Ya gimana ya? Ren tampak mengelus wajahnya sendiri. Dari lahir sudah begitu. Dahlia menghela napas panjang. Orang ganteng yang tahu kalau dirinya ganteng itu memang menyebalkan. Terus, sekarang kita mau ngapain? Ini masih jam 6:30. Nanti kita sampai kantor masih sepi nggak ada orang. Siapa bilang kita mau ke kantor? Ren menghidupkan mesin mobilnya. Hari ini saya mau bawa kamu ke apartemen saya. Apartemen Bapak. Dahlia melotot, kemudian ia refleks menutup dadanya dengan kedua tangan. Bapak mau ngapain saya? Ren menoleh ke arah Dahlia dengan tatapan heran, tapi kemudian ia tertawa terbahak-bahak saat menyadari apa yang dipikirkan gadis itu. Astaga, kamu pikir saya bos apaan? Saya cuma mau minta bantuan kamu karena saya pindahan hari ini. Makanya, bilang yang jelas dong. Dahlia menurunkan kedua tangannya dengan malu. Memangnya Bapak mau minta bantuan apa? Saya mau minta kamu bantu saya ngatur barang-barang di apartemen. Hah? Kenapa minta tolong sama saya? Lagian saya nggak ahli soal begituan. Kenapa nggak minta tolong sama desainer interior aja sih? Aduh ribet, ujar Ren sambil membelokkan mobilnya ke jalan raya. Saya itu nggak suka kalau barang-barang saya dipegang orang lain sembarangan. Lah. Dahlia menautkan alis sambil menunjuk dirinya sendiri. Memangnya saya bukan orang lain? Sebentar lagi kan bukan? Jawab Ren sambil tersenyum lebar. Udah kamu itu cerewet banget. Tinggal ikut saja memang kenapa sih? Habisnya Bapak tuh nggak jelas. Saya kan kerja sama Bapak waktu di kantor aja.
Urusan di luar kantor bukan urusan saya lagi. Protes Dahlia sambil membuka sun visor dan memperhatikan hasil make-up-nya di kaca kecil yang ada di sana. Tuh kan, alis saya miring sebelah. Ren terkekeh. Kamu walaupun gak ada alisnya juga tetap cantik kok. Tangan Dahlia yang sedang sibuk menggambar ulang alisnya seketika terhenti. Darahnya terasa berdesir saat ia mendengar kalimat itu diucapkan oleh Ren. Berbeda dengan Dahlia yang salah tingkah, ekspresi Ren malah terlihat biasa-biasa saja. Dasar Raja Gombal, gerutu Dahlia di dalam hati. Bikin aku deg-degan aja. Setelah berkendara selama setengah jam, Ren menghentikan mobilnya di depan sebuah gedung apartemen. Wow! Dahlia tak henti-hentinya berdecak kagum saat melihat gedung mewah yang menjulang tinggi di hadapannya. Dari luar saja, Dahlia bisa mengetahui kalau gedung itu pastilah tempat tinggal orang-orang elit yang super kaya, sangat berbeda 180 derajat dengan kos-kosan tempat dirinya tinggal. Yuk! Ren menarik tangan Dahlia dan mengajak gadis itu masuk ke dalam lift. Dahlia masih sibuk mengagumi setiap jengkal gedung itu yang terlihat mewah di matanya, tanpa menyadari kalau tangannya masih di dalam genggaman Ren. Wow, Dahlia lagi-lagi berdecak kagum saat ia memasuki apartemen milik Ren. Apartemen itu sangat luas dengan 2 kamar tidur. Dahlia pergi ke balkon, dan ia bisa langsung melihat pemandangan kolam renang dari atas. Bagus kan? Melihat reaksi kamu, sepertinya nggak sia-sia aku membayar mahal. Ren berdiri di belakang Dahlia sambil melipat tangannya di depan dada. Ia berdecak sebal saat Dahlia tak kunjung memperhatikan dirinya. Hei, udah dong lihat-lihatnya. Sekarang bantuin aku. Dahlia menoleh ke arah Ren dengan wajah sebal. Dasar, mengganggu kesenangan orang saja, batin Dahlia. Memangnya saya harus bantuin apa sih Pak? Dahlia akhirnya menghampiri laki-laki itu. Kenapa masih manggil Pak sih? Kan sekarang kita lagi nggak di kantor, protes Ren. Ya gimana ya? Dahlia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Habisnya kamu kan atasan aku, jadi mau nggak mau aku refleks bersikap sopan sama kamu. Aku nggak suka, ujar Ren sambil menatap tajam Dahlia. Kesannya kamu sama aku jadi jauh banget. Dahlia balas menatap Ren, dan mereka saling menatap untuk beberapa saat. Ren mengikis jarak di antara mereka dengan melangkahkan kakinya mendekati Dahlia. Tangannya terulur membelai wajah gadis itu, dan perlahan-lahan wajahnya semakin mendekat. Ting, tong. Bel pintu membuat aktivitas 2 manusia itu terhenti. Dahlia terhenyak, kemudian buru-buru ia memundurkan langkah menjauhi Ren. Itu kayaknya ada orang. Dahlia menunjuk ke arah pintu dengan gagap. Saat ini jantungnya sudah berdebar tak karuan. Haish! Ren mengumpat di dalam hati. Kenapa saat suasananya sudah mendukung malah ada yang mengganggu? Dengan terpaksa, lelaki itu melangkahkan kakinya menuju pintu dan membukanya. Permisi Pak, ternyata itu adalah tukang angkut barang. Lemarinya mau ditaruh di mana? Ren berpikir sejenak. Ia kemudian mengalihkan pandangannya pada Dahlia yang masih terdiam di belakang sana. Menurut kamu taruh di mana? Loh, kok malah tanya aku sih? Dahlia akhirnya beranjak menghampiri mereka. Kan kamu yang punya apartemen. Aku kan bawa kamu ke sini buat bantuin aku, ucap Ren. Ayo cepetan, udah ditunggu nih. Dahlia berdecak malas. Dia kan sudah bilang kalau tidak paham soal desain interior. Tapi karena Ren sudah terlanjur membawanya ke sini,
Akhirnya mau tidak mau Dahlia tetap membantu dengan memberikan pendapatnya. Nah, untuk kasurnya taruh di sini aja, Dahlia mengarahkan para tukang. Saat ini mereka sedang mendekor kamar tidur Ren. Untuk mejanya taruh di sini Pak. Sementara Dahlia sibuk, Ren hanya berdiri di sudut ruangan sambil memperhatikan gadis itu. La tersenyum saat melihat betapa kerasnya usaha Dahlia untuk mengatur barang-barang miliknya. Heh, ngapain diem di pojokan? Sini bantuin dong. Seru Dahlia sambil melambaikan tangan pada Ren. Aku lagi bantuin kamu loh ini. Iya, Ren melangkahkan kakinya mendekati Dahlia. Jangan galak-galak dong nyonya. Godanya yang membuat Dahlia langsung mendelik. Akhirnya, setelah berjam-jam lamanya, barang-barang Ren sudah tertata rapi di dalam apartemen. Dahlia menghempaskan tubuhnya ke atas sofa empuk, meluruskan kakinya yang terasa pegal. Capek banget. Keluh Dahlia. Kamu harus naikin gaji aku 2 kali lipat. Ujarnya. Ren terkekeh sambil membawakan segelas jus apel pada Dahlia. Gampang itu, 3 kali lipat juga aku kasih, balas Ren yang membuat Dahlia langsung menatap sinis lelaki itu. Ia mengubah posisinya yang semula rebahan menjadi duduk, dan membiarkan Ren menduduki tempat kosong di sampingnya. Sudah tahu duitmu banyak, kenapa nggak suruh ahli desain interior aja sih? Protes Dahlia sambil menyeruput jusnya. Tinggal telepon saja dan transfer uang, beres. Nggak perlu capek-capek begini. Ren lagi-lagi hanya terkekeh. Sebenarnya, Ren juga sudah kepikiran hal itu sebelumnya. Ia cuma bohong saat mengatakan tidak suka orang lain menyentuh barangnya, toh sebenarnya Ren adalah tipe manusia yang tidak mau repot. Seperti kata Dahlia, tinggal telepon orang yang ahli, transfer uang dan beres. Tapi Ren memilih untuk tidak melakukannya. Kalau aku lakukan itu, aku nggak akan ada kesempatan buat berduaan begini sama kamu, gumam Ren lirih sekali sampai hanya dirinya sendiri yang mendengar. Ia melirik ke arah Dahlia, tampak wanita itu sedang mengatur napas sambil menikmati jus apel di gelasnya. Ting, tong. Lagi-lagi, suara bel pintu mengganggu kebersamaan mereka berdua. Dahlia dan Ren langsung kompak melihat ke arah pintu. Barang kamu masih ada yang belum masuk. Astaga Ren, barang-barang kamu banyak banget deh. Dahlia menggeleng-gelengkan kepalanya. Ren hanya tertawa dan beranjak untuk membuka pintu. Tapi, saat pintu sudah terbuka, mendadak Ren terdiam dengan badan mematung di depan pintu. Ren. Dahlia jelas heran dengan perubahan sikap Ren yang tiba-tiba. Ia beranjak dari kursi dan menghampiri Ren. Ada apa sih? Tanyanya heran sambil melihat ke arah pintu. Dalam beberapa saat, matanya terbelalak kaget. Di depan mereka berdua, berdiri Mama Anita yang menatap mereka tak kalah kagetnya. Dahlia. Episode 14. Beneran Dahlia kan? Mama Anita langsung masuk ke apartemen dengan antusias. Loh, kamu ada di sini toh? Kata Ren, kalian berdua sudah. Ah, ya sudahlah. Masa lalu biarlah berlalu, nggak usah dibahas lagi. Kamu apa kabar? Kamu ingat tante kan? Kita pernah ketemu di restoran waktu itu loh. Mama Anita menggamit tangan Dahlia dan menarik gadis itu untuk duduk bersama di sofa. Bahkan dengan sengaja wanita itu menggeser Ren sampai tubuh putranya itu limbung ke kanan. Beruntung Ren sempat berpegangan pada gagang pintu sehingga ia tidak jatuh. Iya tante, Dahlia inget sih. Tapi, Dahlia sama Ren.
Dahlia bicara sambil terbata-bata. Sejujurnya dia bingung bagaimana harus menjelaskan situasi mereka pada Mama Anita. Ia menoleh ke belakang dan memberi kode pada Ren agar menolongnya. Sini, duduk dulu. Tante bawa sedikit makanan. Awalnya tante mau kesini buat bantuin Ren pindahan. Ternyata kamu malah sudah ada di sini. Tahu gitu tante bawa makanan yang lebih banyak lagi. Mama Anita langsung membuka kotak-kotak makanan yang ia bawa ke atas meja. Dahlia melongo karena sekarang meja di depannya sudah penuh dengan makanan yang jenisnya bermacam-macam. Segini saja dibilang sedikit, lantas kalau banyak seperti apa? Mungkin makanannya akan memenuhi apartemen ini. Ren, kamu ngapain bengong di situ? Sini kita makan bareng. Mama Anita melambaikan tangan pada Ren. Ren hanya bisa menghela napas panjang, kemudian duduk bergabung bersama mereka. Mama ngapain kesini segala sih? Tanya Ren sambil melirik Dahlia. Wajah gadis itu sudah tampak pucat dan kebingungan. Kan Ren sudah bilang kesininya besok saja kalau semuanya sudah beres. Ya ampun Ren, Mama kan cuma mau jengukin anak sendiri, masa nggak boleh? Lagian kamu nggak bilang sih kalau Dahlia ada di sini. Coba kalau bilang dari awal, Mama kan nggak bakal kesini sekarang, jawab Mama Anita sambil berulang kali menyuapi Dahlia dengan berbagai makanan yang ia bawa. Karena merasa tidak enak, Dahlia hanya menurut saja dan melahap makanan yang diberikan padanya. Jadi, sekarang kalian udah balikan kan? Aduh, Mama udah nggak sabar deh. Kamu nikahnya mau pakai adat apa, sayang? Tanya Mama Anita yang membuat Dahlia sontak tersedak. Nih nikah tante. Dahlia terbelalak kaget. Duh Ma, jangan bikin Dahlia kaget gitu dong. Ren mengusap-usap punggung Dahlia sambil memberikan segelas air putih. Minum dulu pelan-pelan, ujarnya lembut. Dahlia menenggak abis air di dalam gelas itu dengan terburu-buru. Sepertinya dia harus menjelaskan sesuatu sebelum Mama Anita berpikir terlalu jauh. Maaf tante, kata Dahlia setelah beberapa saat. Sebenarnya kita berdua itu nggak pernah. Dahlia menoleh sejenak ke arah Ren sebelum melanjutkan. Pacaran? Hah? Maksudnya gimana? Mama Anita bertanya keheranan. Iya Ma, Ren ikut buka suara. Sebenarnya aku sama Dahlia itu nggak pacaran beneran. Aku minta dia pura-pura jadi pacarku supaya Mama nggak ngejodohin aku lagi. Nggak cuma Ren kok tante, Dahlia menambahkan. Awalnya saya yang minta tolong sama Ren buat jadi pacar pura-pura saya, karena waktu itu saya harus bawa pacar ke reunian. Terus buat bayarannya kita sepakat untuk saling jadi pacar pura-pura, dan nggak sengaja malah ketemu sama tante. Dahlia menundukkan kepalanya. Maafin saya tante. Mama Anita terdiam beberapa saat, dan hal itu membuat Dahlia ketakutan. Ia merasa tak enak hati karena sudah membohongi Mama Anita. Padahal sepertinya Mama Anita senang sekali saat mengetahui anaknya punya pacar. Oh gitu. Mama Anita menghela napas sejenak. Kalau gitu bagus dong. Baik Ren maupun Dahlia sama-sama menatap heran ke arah Mama Anita. Apanya yang bagus? Dari cerita kalian, berarti kalian berdua ini sama-sama jomblo kan? Terus, apa masalahnya coba? Kalian kan tinggal pacaran beneran. Sungguh di luar Nurul. Dahlia mengerjapkan matanya beberapa kali. Dia benar-benar heran dengan pola pikir wanita cantik yang ada di sebelahnya ini. Padahal ia sudah ketakutan mengira Mama Anita akan marah karena merasa dibohongi,
Tapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Gimana menurut kalian pendapat Mama? Bagus kan? Dahlia butuh pacar buat reunian, Ren juga butuh pacar biar nggak dijodohin terus. Jadi cocok kan? Udah, kalian pacaran aja deh. Atau gimana kalau langsung nikah aja? Ma, Ren bergegas menarik sang mama untuk menjauh, sebelum ibu kandungnya itu mengatakan hal-hal yang lebih aneh lagi pada Dahlia. Jangan kayak gini dong Ma, bisik Ren setelah ia dan Mama Anita berdiri agak jauh dari Dahlia. Kalau kayak gini Mama malah menggagalkan rencana aku buat kasih menantu ke Mama. Loh, justru sekarang Mama itu lagi berusaha buat nyari menantu Ren, sahut Mama Anita tak mau kalah. Iya Ma, Ren ngerti. Tapi Mama juga harus tahu kalau Dahlia itu nggak bisa dipaksa, nggak bisa ditekan kayak gitu. Bisa-bisa dia malah takut dan kabur dari aku. Gitu ya. Wajah Mama Anita berubah panik. Gimana dong? Soalnya Mama udah terlanjur seneng waktu tahu kalian berdua nggak jadi putus. Bukan putus deng. Belum jadi pacar malah. Makanya, Ren berkata hati-hati sambil melirik Dahlia yang menatap mereka dengan wajah heran. Mama percayakan saja padaku. Oke, Mama Anita membuat lingkaran pada jempol dan telunjuknya. Tapi kamu yang satset ya, soalnya Mama mau cepet-cepet nimang cucu. Yaelah Ma, baru juga PDKT. Permisi Tante, Ren. Dahlia beranjak dari kursinya. Kalau gitu saya permisi pulang dulu. Kok cepet-cepet banget sih, sayang. Mama Anita langsung menghampiri Dahlia. Kamu menginap di sini saja nggak apa-apa kok, Ma. Ren langsung memberi kode pada sang ibu agar tidak melanjutkan perkataannya. Ia kemudian beralih menatap Dahlia. Aku anterin pulang ya. Nggak usah. Aku naik taksi aja. Jangan dong, kan aku yang jemput, aku juga yang harus nganterin pulang. Ren kemudian berjalan menuju kamarnya untuk mengambil kunci mobil. Sementara itu Mama Anita sibuk membungkus beberapa kotak makanan dan diberikan pada Dahlia. Nggak usah Tante, Dahlia berusaha menolak, tapi Mama Anita tetap memaksa Dahlia menerima bungkusan itu. Udah, diterima aja. Anggap saja ini ucapan terima kasih Tante karena kamu sudah membantu Ren. Mama Anita kemudian menoleh ke arah putranya yang berjalan keluar dari kamar. Ren, nganterinnya hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Siap Ma, jawab Ren sambil mengedipkan sebelah matanya. Mama Anita menganggukkan kepalanya puas. Kalau begitu, saya permisi Tante. Dahlia mencium tangan Mama Anita untuk berpamitan. Setelah itu ia bergegas mengikuti Ren keluar dari apartemen. Iya sayang, sampai ketemu lagi ya. Mama Anita melambaikan tangannya. Lalu, setelah mereka berdua pergi, Mama Anita memandangi tangan kanannya yang terdapat bekas ciuman dari Dahlia. Ya ampun, anak ini manis sekali. Benar-benar menantu idaman, ujar Mama Anita sambil tersenyum kesenangan.